warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 1F kelompok 1 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Landasan Pendidikan SD yang berjudul Aliran-aliran dalam pendidikan. Pertama, kita akan membahas tentang aliran pendidikan. Pengertian aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga pendidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Selanjutnya, aliran-aliran klasik dalam dunia pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan pada umumnya berasal dari kawasan-kawasan di Eropa dan Amerika, dan akhirnya tersebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Penyebaran itu menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan ini pada umumnya menjadi acuan dalam penerapan kebijakan di bidang pendidikan berbagai negara. Yang pertama, aliran empirisme. Tokoh utama aliran empirisme adalah John Locke. Empirisme berasal dari kata Yunani empiria yang berarti pengalaman indrawi. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empiricism atau aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empirisme yang amat masyhur adalah tabula rasa. Apa sih tabula rasa? Tabula rasa adalah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong atau blank slate. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Kedua, aliran nativisme. Tokoh utama aliran ini bernama Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman. Aliran filsafat nativisme konon dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam, karena para ahli penganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimisme pedagogis. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada aliran naturalisme. Pelopor aliran ini adalah seorang filsuf Perancis J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Dalam teori naturalisme, anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, atau watak. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, maka pendidikan yang lahir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini, semua anak adalah baik pada waktu datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi semua jadi rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam. Artinya, anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Selanjutnya ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tokoh utama konvergensi bernama Louis William Stern, seorang filosof dan psikolog Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk. Perkembangan siswa pada dasarnya terdiri atas dua macam,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan, atau pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.